hakikat model pembelajaran. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik, kita terbiasa dengan menggunakan model-model pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, banyak dari para guru di Indonesia yang tidak terbiasa dengan penggunaan model-model pembelajaran. Bahkan yang lebih parah, banyak juga yang belum mengetahui atau mengenal ragam model pembelajaran. Alhasil, kegiatan di kelas pun hanya dilakukan dengan cara-cara klasikal, seperti pembelajaran individual, teacher center, dan kurang partisipasi. Dengan kata lain, kegiatan di kelas tidak dikelola secara khusus, dibiarkan mengalir apa adanya. Prinsip guru, yang penting semua materi tersampaikan. Inilah salah satu gambaran bahwa di dalam kelas tersebut belum diterapkan model-model pembelajaran. B. Jenis-jenis model pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Model pembelajaran membaca dibagi menjadi 2. Yang pertama, kegiatan membaca berpikir terarah. Kegiatan membaca berpikir terarah memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap prabaca, kedua tahap membaca, dan ketiga tahap pasca prabaca. Yang B, model KWL. Strategi KWL adalah salah satu strategi pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. Terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah K, what I know, apa yang saya ketahui. Langkah W, what I want to learn, apa yang ingin saya pelajari. Dan langkah L, what I learn, apa yang telah saya pelajari. Model pembelajaran mendengarkan. Model pembelajaran mendengarkan dibagi atau terdiri dari 6. Yang pertama, retelling Stony. Langkah-langkah retelling Stony sebagai berikut. Guru menyiapkan bahan bacaan. Salah satu siswa membaca dengan membaca nyaring, siswa menyimak dengan seksama, siswa ditugasi untuk menceritakan kembali isi bacaan tersebut dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, model pembelajaran mendengarkan bisik berantai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru membisikkan suatu pesan kepada seorang siswa. Yang kedua, siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa kedua. Yang ketiga, siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga. Begitupun seterusnya. Yang keempat, siswa terakhir menyebutkan pesan itu dengan suara jelas di depan kelas. Yang kelima, guru memeriksa apakah pesan itu benar-benar sampai kepada siswa terakhir atau tidak. Yang ketiga, model menyimak secara langsung. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengemukakan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membacakan judul teks simaan. Yang ketiga, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bahan simaan sebagai upaya untuk pembangkitan unsur siswa. Yang keempat atau selanjutnya, guru mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam menyimak. Yang keempat, identifikasi kata kunci. Setiap kalimat, paragraf, atau wacana selalu memiliki sejumlah kata yang dapat mengungkapkan isi keseluruhan kalimat, paragraf, atau wacana. Kata-kata yang dapat mewakili isi keseluruhan ini disebut kata kunci atau keyword. Yang kedua, menyimak isi kalimat yang panjang atau paragraf dan wacana pendek-pendek tidak perlu menangkap semua kata-katanya. Cukup diingat beberapa kata kunci yang merupakan inti pembicaraan melalui perakitan kata kunci menjadi kalimat-kalimat utuh sampai isi singkat bahan simaan. Yang kelima, memperluas kalimat. Guru menyebutkan sebuah kalimat, siswa mengucapkan kembali kalimat tersebut. Kembali guru mengulangi kalimat tersebut. Kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok kata lain.
Siswa melengkapi kalimat tadi dengan kelompok kata yang disebutkan terakhir oleh guru. Hasilnya adalah kalimat yang diperluas. Yang keenam, menyelesaikan cerita. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-4 orang. Guru memanggil anggota kelompok pertama maju ke depan kelas. Yang bersangkutan diminta untuk bercerita. Judul bebas kadang-kadang juga ditentukan oleh guru. Setelah yang bersangkutan bercerita, misal baru mendapat seperempat bagian cerita tersebut, guru mempersilahkan siswa tersebut duduk kembali. Cerita tersebut akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kedua, ketiga, maupun keempat. Kelas boleh juga tidak dikelompokkan. Semua siswa harus siap dipanggil untuk bercerita, sementara yang belum tampil ke depan harus menyimak benar-benar jalan cerita. Cara ini membuat kelas serius menyimak cerita yang dituturkan oleh temannya. Contohnya seperti ini, guru. Mari kita mulai. Udin, silahkan ke depan kelas. Udin, nilai mata pelajaran saya matematika 8. Saya belajar hampir setiap saat. Saya tak ingin nilai saya turun. Guru, bagus Udin, silahkan duduk. Cerita akan dilanjutkan oleh Anggi. Anggi, lanjutkan cerita Udin. Anggi, ya, daripada menyesal saat ujian karena tidak bisa mengerjakan, lebih baik sekarang meniru Udin yang rajin belajar. Guru, bagus. Anggi boleh duduk. Cerita akan dilanjutkan oleh Elma. Dan seterusnya sampai guru menghentikan cerita itu dan siswa diminta menentukan judul dari cerita tersebut. Model pembelajaran menulis. Ada 5 model, yaitu ke-1, model brainstorming. Langkah-langkahnya: 1. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kedua, masing-masing kelompok berdiskusi. Merupakan topik tulisan dapat didasarkan tema sentral yang diberikan guru atau memilih tema yang guru berikan. Ketiga, setelah menemukan tema tulisan dalam kelompoknya, mereka brainstorming untuk menentukan topik tulisan per siswa. Keempat, brainstorming terus dilakukan dalam tahap pra-penulisan, khususnya dalam hal penggalian dan pengumpulan bahan tulisan. Kelima, para siswa diberi kesempatan untuk menulis secara mandiri. Keenam, setelah usai, mereka dikelompokkan lagi dalam kelompok semula dan dilakukan tahap pasca penulis, editing dan reserving. Siswa melakukan brainstorming dalam mencermati tulisan teman lainnya. Ketujuh, siswa memperbaiki tulisannya kembali. Kedelapan, tiap kelompok menyajikan beberapa atau satu tulisan yang dianggap paling baik di kelompoknya. Kesembilan, guru dan siswa lain merefleksi, yaitu menanggapi dan mengevaluasi tulisan teman yang disajikan. Kesepuluh, tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. Lalu, kedua, model brainwriting. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Siswa dan guru mendiskusikan tema tulisan yang digunakan yang akan dituliskan. Kedua, siswa diberi kesempatan untuk melakukan proses pra-penulisan secara individu atau kelompok, baik indoor maupun outdoor. Jika berkelompok, hal-hal yang dibicarakan atau didiskusikan dan berbagai sarana gagasan tema harus dituangkan dalam kartu atau lembar gagasan. Boleh secara garis besarnya. Temuan siswa dalam kegiatan pra-penulisan dituangkan dalam lembar atau kartu gagasan. Ketiga, siswa diberi kesempatan untuk menulis secara mandiri. Keempat, setelah selesai menulis, draft tulisan siswa ditukarkan dengan siswa lain, berpasangan atau acak-acak, dan mereka melakukan tahap pasca menulis. Para siswa melakukan brainwriting dalam lembar atau kartu gagasan.
Setelah tulisan dikembalikan berserta kartu gagasan, para siswa memperbarui tulisannya kembali. Ketujuh, beberapa siswa diminta menyajikan tulisannya secara lisan. Kedelapan, guru dan siswa lain merefleksi, yaitu menanggapi dan merefleksi tulisan teman yang disajikan. Kesembilan, tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. Model roundtable. Model ini dikembangkan dengan dasar pendekatan komparatif dan konseptual. Tulisan yang paling tepat untuk jenis ini adalah tulisan kreatif seperti adanya cerpen, puisi, drama, dan beberapa tulisan faktual seperti narasi, deskripsi, dan lain-lain. Model ini mengedepankan suatu kerjasama dalam kelompok untuk membuat tulisan bersama. Akan lebih baik jika hal ini dikompetisikan dalam kelas tersebut. Berikut langkah-langkah menulis dengan model roundtable. Yang pertama, guru memberikan pengarahan model prosedural atau roundtable dan pengantar kompetisi yang diarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota seimbang 4-5 orang. 3. Siswa dan guru menentukan topik dan tujuan atau genre suatu tulisan bersama-sama. Yang keempat, jika sudah ditentukan sebuah topik untuk semua, maka setiap kelompok bersiap menulis secara serentak. Tiap siswa menulis di lembar masing-masing dengan batasan tertentu dan disepakati bersama atau jumlah kalimat tertentu atau kurun waktu tertentu yang difasilitatori oleh guru. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Yang kelima, jika dinyatakan berhenti maka kegiatan menulis berhenti. Lalu, kalau guru memerintahkan putar atau geser, artinya lembar tulisan tiap siswa digeserkan ke siswa ke sebelahnya atau di dalam kelompoknya. Ketika guru menyuarakan mulai, maka mereka harus melanjutkan tulisan temannya. Model Brow. Model ini didasari oleh pemahaman bahwa media pembelajaran merupakan suatu bagian yang sangat berpengaruh terhadap keaktifan seorang pembelajaran atau seorang siswa seperti itu. Apalagi media dan alat bantu belajar kian lama, kian variatif dan interaktif. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis dapat berupa media visual, audio, project mention, dan lain-lain. Di antaranya adalah gambar, peta bagian, terus ada grafik, ada foto, ada poster, iklan, perangko, video, OHP, dan lain-lain. Berikut ini adalah paparan langkah-langkah pembelajaran menulis dengan media puzzle gambar berseri. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menyiapkan puzzle gambar berseri tentang suatu masalah. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, mengumpulkan kompetensi yang hendak dicapai siswanya. Yang ketiga, guru membagikan puzzle gambar yang sama kepada semua kelompok. Yang keempat, tiap kelompok diharapkan mengurutkan puzzle atau gambar berseri sesuai logika dan argumennya masing-masing. Yang kelima, tiap kelompok menyajikan hasilnya. Yang keenam, dilakukan diskusi dan kerjasama siswa beserta alasan. Terus guru menyampaikan suatu materi yang relevan. Yang ketujuh, lalu tiap siswa dalam kelompok ditugasi membuat tulisan berdasarkan susunan gambar di kelompoknya dengan mengembangkan imajinasi mereka masing-masing. Yang kedelapan, tulisan disunting dalam berkelompok secara bergantian dan diperbaiki. Yang sembilan, model sugesti atau imajinasi. Model ini didasarkan pada menulis sebagai suatu proses yang perlu rangsangan menarik untuk memunculkan ide tulisan. Hal yang ini menggunakan dasar penulisan sebagai sebuah proses. Adapun rangsangan atau sugesti yang dipakai dalam kegiatan ini dapat bervariasi tergantung kondisi sekolah. Beberapa di antaranya adalah lagu, musik, pembacaan puisi, terus tayangan pementasan, drama, terus cuplikan sinetron, iklan, film, dan lain-lain. Berikut ini adalah prosedural dengan media lagu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan kompetensi yang akan dicapai siswa. Yang kedua, guru memilih lagu sesuai dengan materi dan tema pembelajaran. Yang ketiga, siswa bersiap menyimak lagu dan membuat catatan bahan penulisan. Terus ada langkah sampai dapat membuat kerangka tulisan. Yang keempat, siswa membuat tulisan berdasarkan sugesti imajinasi tersebut. Yang kelima, siswa saling bertukar tulisan atau menyunting tulisan temannya. Yang keenam, siswa menerima kembali hasil tulisannya beserta suntingan dan memperbaiki tulisan. Yang ketujuh, dilakukan penulisan oleh siswa atau guru. Yang kedelapan, guru dan siswa merefleksi pembelajaran secara menyeluruh.
Terima kasih. 4. Model pembelajaran berbicara. Pembelajaran merupakan pembelajaran keterampilan berbahasa yang memerlukan waktu yang lama, apalagi jika tagihan keterampilan akan dinilai secara personal. Pembelajaran menjadi membosankan dan kadang guru menganggap pembelajaran keterampilan berbicara itu tidak perlu. Oleh sebab itu, guru harus mendesain pembelajaran ini menjadi menarik. A. Model listening team. Langkah-langkahnya, siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 4-5 orang. Kemudian jelaskan pada kelompok bahwa mereka mempunyai kewajiban menjelaskan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Bagilah kelompok menjadi kelompok penyaji, penjawab, kelompok pro, kelompok kontra, kelompok penyimpul, dan jelaskan masing-masing tugas kelompok tersebut. Tugas penyaji menyajikan kembali pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kelompok ini boleh membuat catatan ringkas tentang materi yang akan diberikan guru. Meski demikian, fokusnya adalah pada aspek menyampaikan materi secara lisan. Tugas kelompok penjawab adalah menjawab pertanyaan kelompok penanya. Tugas kelompok kontra adalah mencatat dan mengungkapkan hal-hal yang tidak disetujui. Uraian hal-hal yang tidak dapat dilakukan, dibicarakan, dan menjelaskan secara lisan kepada semua kelompok. Kemudian kelompok penyimpul menyimpulkan hasil yang dibicarakan dan menjelaskan secara lisan kepada semua kelompok. B. Model in the news. Langkah-langkahnya yaitu 1. Siswa dibagi dalam 4 atau 5 kelompok. 2. Siswa dalam tiap kelompok diminta membaca 4 atau 5 artikel yang berbeda-beda. 3. Sambil membaca, siswa diminta menuliskan isi artikel yang dibaca. 4. Setelah membaca, siswa diminta untuk menukar artikel yang dibaca dengan teman kelompok lainnya. 5. Tiap kelompok diminta merangkai ulang pokok-pokok berita atau artikel yang dibaca dengan bahasa sendiri. 6. Kelompok juga menyediakan sanggahan jika ada uraian kelompok lain yang tidak sesuai. 7. Pokok-pokok sanggahan dijadikan bahan diskusi dalam masing-masing kelompok. 8. Semua kelompok harus menyajikan kesimpulan hasil secara lisan. C. Model siapa dan apa saya. 1. Bagilah kelompok 2 atau 3 kelompok besar. 2. Guru menyiapkan beberapa hal terkait dengan tokoh, profesi, dan peristiwa. 3. Tulislah pada selembar kertas tentang tokoh, peristiwa, atau profesi yang disiapkan. Siswa diminta mengambil gulungan kertas tersebut. 4. Setelah mendapat gulungan kertas, mintalah salah satu anggota tim untuk berperan sesuai dengan gulungan kertas yang diperoleh. 5. Peserta yang memerankan tokoh dalam kertas yang digulung menjadi tamu misteri bagi kelompok lainnya. 6. Berilah waktu 5 menit untuk anggota kelompok dalam mengantisipasi dan menjawab pertanyaan dari kelompok yang memerankan tokoh misteri. 7. Satu kelompok yang akan menjadi tamu bagi tokoh misteri atau semua kelompok harus mendapatkan giliran. 8. Mintalah tamu misteri untuk menyebut salah satu identitasnya sesuai dengan gulungan kertas. 9. Sebelum tamu misteri menyebutkan salah satu identitasnya, 2 kelompok lain diminta menjadi kelompok penulis untuk mengajukan pertanyaan kepada tamu misteri. Secara bergiliran, tamu misteri hanya dapat menjawab dengan jawaban ya, tidak, atau ya, bukan, sampai salah satu dari kelompok penulis dapat menemukan jawabannya. 10. Usai menemukan jawaban atas identitas tamu misteri, kelompok penulis dapat menyimpulkan atau memperjelas serta menebak identitas tamu misteri. Demikian seterusnya untuk kelompok lain dan